kita mau bahas tentang, jadi kalau di Jakarta ini sekarang lagi rame dengan adanya transportasi yang dibentuk secara virtual dari aplikasi. Contohnya adalah Gojek. Gojek itu sekarang kalau mau pesan makanan, mau bawa barang, mau beli tiket, mau dan sebagainya sudah pakai Gojek. Semuanya pakai Gojek gitu ya. Jadi tinggal buka handphone, cari aplikasinya, langsung bisa dapat apapun yang kalian mau. Nah, dan permintaan transportasi di Jakarta itu sangat amat tinggi, apalagi dengan kemacetan yang ada di Jakarta. Makanya Cika sekarang udah berhenti. Dulu kan nyetir odong-odong. Enak aja nyetir odong-odong dulu. Sekarang juga masih. Gara-gara adanya hal-hal seperti itu. Nah, setelah Gojek berhasil membuat aplikasi yang luar biasa tersebut, ordernya semakin banyak. Nah, bermunculanlah aplikasi-aplikasi yang lain. Karena ada yang ojek itu sebenarnya bukan hanya Gojek, ada beberapa juga gitu. Nah sekarang ada yang menarik karena kami menemukan sebuah alat transportasi juga di Jakarta juga yang sudah dibuat pemesanannya lewat aplikasi. Masalahnya adalah ini adalah bajai. Jadi pesan bajai lewat aplikasi. Bajai? Bajai. Aplikasi online kayak Gojek gitu? Aplikasi online bajai. Betul. Jadi ketika tukang supirnya bajai nanti datang, nanya, ibu mau kemana sambil goyang. Oh iya, bajai yang remnya di pundak. Kok remnya di pundak? Iya, gini berhenti gitu ya Mas? Oh iya benar. Stop. Remnya di sini. Tapi kita lihat dulu, ini adalah headline dari Bajai Applications. Silakan. Bagaimana jadinya jika bajai yang biasa kita kenal kini bisa kita pesan melalui aplikasi? Ya, inilah Bajai App yang bisa jadi alternatif untuk bepergian. Wah, telat nih. Ojek mahal. Oh, Bajai Apps. Oke. Location Transmedia. Oke. Tuh. Studio Hanggar. Oke. Rex. Mas Anang. Halo, Halo? Mas Nugraha ya? Iya, Mas. Oh ya, pesen baca ya Mas? Ya, saya di Trans ya, Mas ya. Ke Gatot Subroto. Studio Hanggar. Oh, oke, saya jemputnya Mas ya. Saya tunggu ya, Oke, Mas. siap. Iya, siap. Juga memesan supirnya barusan pakai aplikasi juga. Biasanya ini adalah Anang. Selamat malam Pak Anang. Kabar Pak Anang. Silakan duduk. Bajai App. Bajai aplikasi. Oke. Seru banget bajai tapi pakai aplikasi. Jadi up to date ya? Iya, tapi Bapak dulunya supir bajai biasa atau gimana? Supir bajai biasa. Setelah itu pindah Ke Bajai BPK. ke bajai BBG, bahan bakar gas. Jadi udah nggak pakai bensin lagi, terus baru masuk ke bajai online di aplikasi ini. Oke. Nah, saya nggak ngerti nih Pak. Bapak setelah masuk ke bajai online itu bedanya apa gitu? Oh, bedanya kita mendapatkan penumpang yang lebih gitu Pak dari penumpang biasa aja gitu. Biasanya kan kita terpatok dengan di jalanan. Kalau dengan adanya aplikasi ini, saya mendapatkan lebih dari keuntungan setelah mendapatkan dari aplikasi. Jadi yang mesen banyak lewat aplikasi? Banyak. Kalau dulu berapa penumpangnya? Apanya Pak? Kalau dulu sebelum aplikasi berapa? Ya sekitar sehari tuh mantok paling 6 kali narik gitu. Setelah ada aplikasi, alhamdulillah lebih. Jadi setelah ada aplikasi ini, Anda sekarang dipesannya lewat aplikasi? Iya. Anda nggak mangkal? Maksudnya mangkal? Emang cowok apaan? Bajainya mangkal. Oh, bajai. Bajainya mangkal. Bapaknya juga mangkal.
Tetap mangkal. Tetap mangkal sampai ada yang pesan. Ada yang pesan. Oke, saya agak kurang ngerti nih. Bapak kalau sehari nih dapatnya berapa duit sih kira-kira, Pak? Udah setoran apa belum setoran? Semuanya. Setoran ke siapa, Pak? Ke juragannya. Juragan apa? Juragan Bajai. Oh, juragan Bajai. Ada ya. Kalau sebelum setoran? Sebelum setoran sehari dapat 300-400. Setelah? Sebelum setoran. Enggak, setelah pakai aplikasi. Setelah aplikasi. Setelah setoran? Setelah setoran dia dapat 300-an. Berarti setorannya cuma 100? Iya, 100.000. Sehari 300.000 dapatnya, Pak. Berarti sebulan 9 juta. Belum makan itu. Belum makan. Tunggu. Berarti sebulan 9 juta, tapi Bapak bilang apa? Belum makan. Belum makan. Orang kerja di kantor ya belum makan. Sebulan 9 juta. Iya. Bener. Sekolah? Mau jadi apa gedenya? Ayo. Ayo ikut aplikasi sekarang. Berarti Pak sekarang setelah ada aplikasi itu udah nggak ada lagi proses tawar-menawaran dong? Iya. Nggak ada? Udah. Itu lebih menguntungkan atau Lebih merugikan? menguntungkan banget. Lebih menguntungkan dengan adanya aplikasi, lebih menguntungkan dari supir-supir bajai itu. Tapi harganya sama atau lebih tinggi, Pak? Oh, malah standar, Pak, lebih murah. Contoh, sekarang kalau saya dari Hanggar mau ke Bogor. Oh, jauh banget Pak, masa pakai? Jauhan. Bisa. Nggak bisa jauh. Dari Hanggar mau dari studio Hitam Putih mau ke Trans TV, bisa dong? Bisa, pakai tandean. Berapa, Pak? Paling 16.000. 16.000? Iya. Boleh tawar tuh? Enggak, kalau aplikasi nggak bisa ditawar. Udah ada tertera harganya. Kalau di aplikasi. Berdasarkan apa sih Pak harganya? Jaraknya, Oh, iya, jaraknya. atau siapa yang naik? Kalau Mas Didi yang naik mah 1 juta aja Pak. Berdasarkan apa tuh Pak? Berdasarkan dari kilometer. Kilometer kita rata-rata 4.000. Kilometer 4.000? Iya, rata-rata. Kalau sebelum itu boleh tawar? Kalau dari luar aplikasi boleh tawar. Bapak ngangkat nggak kalau dari luar aplikasi? Ngangkat. Ngangkat juga? Ngangkat juga. Oh. Bebas. Kita tidak terpatok dalam aplikasi. Kita bebas. Ngambil di jalanan, di mall, di pasar, bebas. Boleh? Boleh. Ya. Kalau macet, ada biaya tambahan nggak? Oh, itu kayaknya nggak ada. Udah terpatok. Misalnya dari sini ke Sanggar ke Pancoran, kalau kita macet, harga udah tertentu, udah ada tertera di aplikasi. Harga macet? Iya. Mau macet mau nggak, udah harganya segitu, kita ambil resiko. Oh, macet resiko? Iya, resiko. Iya, betul. Kalau yang naik 2 orang? 2 orang, ada nambahan lagi. Kenapa? Ya kan 2 orang, Akan jaraknya sama. ya kan banyak. Tapi kan jaraknya sama, Pak. Iya, di aplikasi tertera penumpang 1 beda harga. Jadi kalau penumpang 2 ada lagi beda harga, tambahan 5.000. Tambahnya goceng. Iya, 5.000 doang. Kalau 3? Sama aja 5.000 tambahnya. Nih Pak, kalau 1 orang Pak. Nggak, saya masih nggak ngerti, Cika. Kalau 1 orang kan 15.000 nih misalnya. 16.000. Anggaplah 15.000 ya. Oke, 16.000. Kalau 2 orang tambah 5.000, jadi 20.000. Kalau 3 orang, Tetap sama. 20.000. 20.000. Kalau gitu mending naik 16 orang, Pak. Kalau buat Mentok berapa orang? 45. 45. Kalau saya sama Bapak naik nih ya. Saya naik ke Bapak ke Trans TV 15.000. Saya bayarnya 7,5 berarti ya. Kenapa? Lah kan dia ikut naik. Dengar nggak tadi dibilang kalau 2 orang dia kan hitungannya orang. Emang dia bukan orang. Bapak jelaskan. 2 orang penumpang. Dia nggak ngomong. Iya sih Bapak juga nggak ngomong Ya Pak. Bapak yang bayar gocengnya. Ribet banget nih Bajai. Susah kalau tawar-tawar sama Mas Dedi ya, kayak lagi digodok. Oh, tapi kan banyak itu apa namanya, Cika? Jalan protokol yang nggak boleh dilewatin bajai. Ya. Gimana tuh? Kita lewat belakang. Wih, Halo Bapak. Ini tadi omongannya udah suka mangkal lewat belakang. Agak dijelaskan secara gamblang gitu loh Dalam Pak. arti lewat belakang itu, kalau kita mau jalan protokol, misalnya kalau penumpang mau jalan protokol, kita lewat alternatif. Jalan tikus. jalan tikus. Iya. Harga sama. Harga sama. Harga sama. Oh. Jarak paling jauh berapa, Pak? Paling jauh. Ya sekitar jauh banget ya. Dari sini ke Pamulang pernah. Dari sini ke Pamulang Dari pernah? Bloyam, dari Bloyam.
Hah? Dari Blok M Dari Blok M pulang bisa? Getar banget dong tuh ya. Enggak lah. Enggak, ini enggak? bapaknya aja diem. Maksudnya tuh ininya, bajainya. Pak, Iya. bajai masih gitu-gitu nggak sih, Pak? Enggak, sekarang kalau PPG enggak. Enak kayak mobil. Just. Oh, yes, gitu. Iya. Kalau dulu kan yang merah masih getar-getar, Iya, Pak. Oh, yang sekarang ada AC ya, Pak? Angin cuek gitu. Kita undang CEO-nya dari Bajai Application ya. Ini adalah Ferianto, Bapak Ferianto Yomin. Halo, silakan. Ya. Apa kabar, Fer? Baik. Nah, kita akan bahas lagi lebih lanjut lagi tentang Bajai Apps ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam. Misi kita itu membuat, bukan cuma membuat aplikasi transportasi saja. Kita mau membuat aplikasi yang untuk ekonomi tradisional Indonesia. Kita sudah kedatangan CEO dari Bajai App. Ini adalah Mas Ferianto ya. Iya. Oke, saya mau tanya nih. Ini mulainya sejak kapan ada Bajai App ini? Kita soft launch-nya itu di bulan Juni. Bulan Juni? Iya, tapi sebelumnya itu kita melakukan survei, terjun ke lapangan. Itu udah dari bulan April gitu. Oh, 2 bulan surveinya. Enggak, surveinya sebelum April, jadi Januari. Pengembangannya itu dari bulan April sampai bulan Juni. Jadi 6 bulan surveinya. Iya. 6 bulan survei. Total lah. Total surveinya. Terus sekarang sudah ada berapa orang yang masuk ke Bajai App ini? Yang registrasi sih banyak ya Pak ya. Tapi yang sudah online itu ada 300-an gitu. Yang online sudah 300-an? Iya. Yang online udah 300-an. Nah, saya masih nggak ngerti. Tadi saya ngobrol sama Cika, ini kenapa Bajai ya? Maksudnya Bajai ini diinovasikan dengan aplikasi. Iya, betul. Kan kalau misalnya kita bicaranya ojek, dia bisa nggak kena macet contohnya, gitu kan. Terus juga mungkin satu macet nggak, jalan protokol masih bisa lewat gitu ya. Nah kalau Bajai ini kan macet kena macet, Pak. Iya, betul. Nah, saya mendapat ide ini sebenarnya saya melihat Bajai itu sudah menjadi budaya transportasi Indonesia. Budaya transportasi Indonesia? Ya, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bukannya India? Oh iya, memang asalnya sih dari India ya. Tapi di Indonesia udah puluhan tahun gitu. Oh iya. Jadi Bajai ini dia masih ada banyak orang yang memilih untuk naik Bajai. Karena kenapa ya? Itu bisa muat satu keluarga gitu. Kan bisa muat 4 orang ya. Bisa muat 4 orang? Papa, mama, anak, sama anaknya lagi. Jadi 2 anak gitu kan. 2 anak ya. Iya. Kalau ibunya hamil kan? Harusnya harus dipikirin ibunya hamil. Dia mikirin 4 anak tadi ya. Saya kan nyambung ke dia. Nah, maksudnya gini, kalau misalnya kita pesan makanan gitu, kan lebih enak naik ojek cepet, Pak. Nah, ini Berarti konsepnya beda kan? ya konsepnya beda. Nah, jadi Bajai itu kan tidak usah kena panas, tidak usah kena hujan, gitu kan. Terus itu sekarang kalau naik Bajai itu kan melalui aplikasi nggak usah negosiasi lagi istilahnya. Nggak, maksudnya gini, kalau saya tahu kalau ojek itu kan di aplikasinya jelas bahwa yang diutamakan adalah pesan makanan, pesan tiket dan sebagainya gitu kan. Oh, kita sekarang masih transportasi. Berarti transportasi. Transportasi ya, bisa bantuin ngangkat barang. Berarti ngangkat orang dan barang. Gitu. Atau ke pasar gitu. Ibu-ibu kalau mau ke pasar shopping itu kan belanjaan Karena banyak bawa gitu. belanjaan. Iya, betul. Ya, dan bajainya nggak getar tuh, Pak? Enggak, kan udah enak katanya. Udah BBG. Oh iya, udah BBG. Kalau nggak kan belanja. Hah? Udah 4 tak. Udah 4 tak. Kalau nggak kan belanja nasi, ayam, apa jengkol, jadi nasi campur nanti. Ya. Nyatu aja. Iya. Jadi udah nggak gitu ya sekarang. Udah ya? nggak gitu. Oke, nah ini sama dapat Anda dapat untung dong berarti. Jadi misalnya bayar 16.000, Anda dapat 3.000 gitu. Nah, untuk sementara ini kita 100% tidak ada potongan. Jadi kita sekarang masih dalam masa investasi gitu. Nggak ada potongan? Nggak ada potongan, ini tanya aja. Oh ya? Sama sekali tidak ada. Nggak ada. Nanti dipotong gimana? Nggak apa-apa, resiko. Resiko. Iya. Berarti Anda dapat sekarang masih investasi, untung belum ada. Belum ada. Belum ada. Nah, ini kalau mau dapat, jadi mereka harus punya smartphone.
Mereka mesti punya bajai. Kalau smartphone nggak bisa, nggak ada bajai nggak bisa. Harus punya bajai, Pak. Jadi mereka punya bajai nggak pakai smartphone boleh? Habis punya bajai, terus requirement pertama tuh mesti punya bajai. Habis itu mesti punya smartphone gitu. Kalau nggak punya smartphone? Jadi kita bisa bantuin, kita bisa cicil di kita atau mereka beli sendiri di luar gitu. Oh, beli sendiri. Iya. Tapi bajai kan mereka nggak punya, nih setoran bajai. Iya, jadi Ayo, nggak punya bajai dia. Dia sewa ya. jadi ya mesti pengemudi bajai Oh, istilahnya. pengemudi bajai. Gitu. Ya. Sama Jadi- pemilik bajai. Oke, jadi punya bajainya, punya smartphone-nya. Iya. Oke. Tertarik mungkin, Cika? Apa? Tertarik mungkin? Ini bajai. Apa? Nginiin bajai. Apaan ini? Jadi ini bajai. Tertarik naik bajai. Oh, Masa kamu sebiarin ini nyupir bajai sih? Cie, nggak mau aku kenapa-napa ya? Iyalah. Cie, Kamu tuh pantasnya Gojek. ngasep. Jangan bajai dong. Tapi aku tuh suka naik bajai kali seru. Ya kelihatan tampangnya. Ibu-ibu ke pasar kan? Iya, emang lebih enak kan kalau misalnya naik ojek kan panas terus kalau bawa banyak bawaan misalkan gitu kan. Jadi alternatif lainnya bajai. Tuh aku promoin. Oh, thank you. Cincai. Nanti naik Jadi- bajai bilang aja dari. Bener ya, siap. Terus nih katanya tarifnya ditentukan pakai rumus algoritma tertentu. Iya, jadi kita berusaha supaya harganya itu fair untuk konsumen dan untuk pengemudi bajai. Kenapa? Karena tiap jam tertentu itu jarak tertentu itu kemacetan itu berbeda kan. Jadi mungkin order yang mungkin jam 9 dengan order yang jam 4 itu lain harganya. Karena itu tergantung dengan kondisi jalan. Yang lebih murah yang mana? Yang nggak macet. Iya betul, yang nggak macet. Oh iya ya. Iya. Oh kalau misalnya yang jam-jam macet berarti dia lebih mahal. Dia bisa lebih mahal gitu. Atau mungkin sebelum lebaran gitu dia bisa lebih mahal karena dibutuhkan kan transportasi bajai ini. Jadi suatu orderan lagi berkurang itu bisa lebih murah gitu loh. Kenapa jumlah penumpang berubah, nambah uang? Sebenarnya itu untuk option aja sih, Mas. Jadi kita di sana ada bukan cuma penumpang, Pak. Ada bisa berbahasa Inggris. Jadi untuk bule itu misalnya. Untuk orang luar gitu. Kalau misalnya dia mau nyari pengemudi bajai yang bisa berbahasa Inggris itu dia buat optionnya. Lebih mahal lagi? Oh nggak usah itu. Jadi udah inklusif gitu. Oke. Nah terus ada option untuk membantu ngangkat barang gitu. Oh. Terus ada option ngasih tips gitu. Hah? Jadi ada option di dalam aplikasi itu bisa ngasih tips ke bajainya, ke pengemudi bajai. Oh, kalau misalnya saya puas dengan layanannya. Oh enggak, jadi ini untuk sebenarnya untuk kan kalau kita mau ke tempat tujuan ya, kita misalnya lagi buru-buru, kita mau cari mobil, itu kan uang tips itu untuk supaya bajai itu datang, pengemudi bajai itu datang. Nggak ngerti saya. Karena kalau dia ngelihat order, dia ngelihat order itu misalnya dari tujuan A ke tujuan B, itu kalau pengemudi bajai itu nggak mau misalnya ya, tujuannya terlalu jauh atau terlalu dekat gitu. Jadi kita nambahin dengan tips Oh, jadi tipsnya di awal. di awal gitu. Iya, coba bisa lihat aplikasinya nggak, Mas? Coba kasih lihat ke kamera. Kamera yang nyala. Jadi kita di sini kita select location dulu, menentuin alamatnya. Terus sementara saya lokasinya yang dekat-dekat aja misalnya, sama aja lah ya di sini lokasinya. Terus nanti harganya keluar di bawah. Terus kita next. Dari mana ke mana nih? Dari sini hanggar. Dari sini hanggar ke hanggar gitu kan untuk testing doang ya Pak? Muter doang tuh bajai. Maunya kemana Hanggar Mas? Pancoran. Ada harganya tuh. Itu ada harganya. Harganya 16.000. Muter. Lah kan gue cuma masuk lewat pintu doang, Mas.
Enggak, ini tarif dasarnya istilahnya. Oh, tarif dasarnya. Terus gimana dengan izin operasi bajai yang tidak diperbolehkan lewat jalan protokol? Ya, kita sebenarnya memperjuangkan lebih banyak user konsumen untuk memakai aplikasi ini. Dan semoga dengan banyaknya user yang memakai aplikasi ini, misalnya ada 1 juta atau 2 juta orang, itu bisa memberikan voice, memberikan suara bahwa dibutuhkan sekali bajai ini. Dan jadi semoga bajainya bisa keluar mana-mana ya, gitu? semoga pemerintah membantu supaya dalam protokol itu bisa dilewati. Gitu. Kalau ojek online itu dilegalkan berarti undang-undang bisa diubah. Nah, semoga dalam protokol juga undang-undangnya bisa diubah gitu. Tuh kira-kira bisa nggak Mas Dedi kayak gitu? Nggak, maksudnya gini Cika. Apa? Yang sekarang yang pakai aplikasi itu udah berapa orang kan ketahuan? Kita ada 5.000-an gitu. Jadi belum mencapai 5.000 gitu, 4.000-an gitu. Oke. Promonya gimana ini? Nah, sebenarnya kan kita kalau tarif dasar itu 16.000. Nah, kalau dibandingkan dengan ojek online itu kan dulu harga sebelum promo ya. Itu 20.000 kan? Ojek online? Iya. Oh, maksudnya lebih murah dibandingin ojek. Iya sebenarnya kalau ojek itu nggak promo. Tapi lebih mahal dibandingin taksi. Ya. Masih Mesti dipikirin. dicoba dulu gitu. Hah? Masih dipikirin. Masih dipikirin sih. Saya juga lagi mikir, saya tuh mau jadi supir ojek, supir bajai, atau supir taksi sebenarnya. Mendingan jadi supir bajai kan untung 28.000 Mas. Iya benar. Iya, benar. Iya, jadi supir bajai aja lah. Jadi supir bajai? Iya. Serius? Kamu masih mau sama saya kan kalau saya jadi supir bajai? Ya. Kenapa? Kamu gitu sih matre banget jadi penumpang. Nggak apa-apa, aku dukung aja Mas Dedi mau ngambil jalannya Mas. Masih cinta sama saya kan? Insya Allah. Bener ya? Nanti kita berdua naik bajai. Dulu kemarin pas PDKT jemputnya pakai mobil sport. Udah deket pakai bajai. Sebel banget. Terus nih Mas kan tadi pengennya tuh bajai semoga bisa jadi lebih meluas gitu. Bukannya dulu tuh sempat ada pemerintah mau mentiadakan bajai malah kan? Kan waktu itu bajainya masih BBM, masih ribut, polusi. Kalau sekarang bajai BBG itu sudah ramah lingkungan. Malahan bajai itu adalah salah satu moda transportasi yang polusi udaranya itu rendah kalau dibandingkan dengan kendaraan lainnya. Gitu loh. Kalau sampai nggak boleh sama pemerintah bajai misalnya, nggak boleh. Anda mau bikin aplikasi apa lagi? Nah, tujuan kita itu, misi kita itu membuat, bukan cuma membuat aplikasi transportasi saja. Kita mau membuat aplikasi yang untuk ekonomi tradisional Indonesia. Misalnya kayak pedagang pasar, petani, nelayan, itu yang akan kita angkat nanti gitu. Dengan aplikasi? Dengan aplikasi. Jadi petani online gitu? Maybe ya. Harus punya apa dulu nih? Kalau petani harus punya apa dulu? Punya cangkul. Oh iya ya? Yes. Kan bertani. Mau pakai tangan tuh lu garuk tanah. Jangan sih. Tapi harus punya smartphone juga. Nggak pernah bisa ngecek harga gitu loh kan. Oh iya ya. Iya ya. Iya. Jadi harga, mungkin harga apa, harga singkong, apa harga ini beras atau harga apa gitu kan. Iya. Kalau dulunya kan dari radio gitu kan dengarnya. Sekarang dari aplikasi. Dari aplikasi gitu. Mungkin ya, nggak tahu, saya brainstorm aja di sini gitu. Oh, ini lagi diskusi Iya, kita. diskusi brainstorm. Oh, kita nih diskusi tuh. Ini Pikir talk show tadi. Gimana? Oke, setelah ini kita akan mengenal seorang pengusaha juga yang ketiban untung. Karena kenapa? Karena dia dari sebuah aplikasi transportasi ini, dia tiba-tiba mendapatkan rezeki dan mendapatkan proyek yang luar biasa besarnya. Siapakah dia? Salah satu. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Harganya buat satu helm gini beda-beda sih Mas. Yang ini nih Mas, nih. Ini nih. Quaker Oats, awal sehat untuk hari hebat. Kalau tadi kan kalau bajai ya harus punya bajai dulu. Iya dong. Kalau ojek Harus punya kendaraan bermotor dulu. kagak. Apa dong? Iya dong. Oh, smartphone.
Apa kan kendaraan? Dia juga salah tadi. Mestinya apa duluan? Punya SIM dulu lah. Wah, nyari ini dari tadi, nyari. Punya bajai, kayak punya ojek, punya mobil, nggak punya SIM, nggak bisa jalan. Oh iya juga sih. Punya SIM dulu dong, Pak. Iya betul. Oh betul. Iya, akhirnya girang banget. Sama punya helm kalau bajai. Bajai nggak pakai helm. Iya bajai. Oh, motor, ojek. Ojek pakai helm. Kalau nggak pakai helm ditangkap polisi. Itu Mas Dedi di dalam ruangan pakai helm. Tapi karena sebelum Bajai app ini udah ada dulu ojek online. Kita kenal lah dengan Gojek, ada GrabBike, ada Gojek, taksi juga ada Uber taksi ya kan. Nah, Gojek yang pertama kali ini karena harus pakai helm pasti pengendara supir motornya. ojeknya. Makanya ada orang yang pasti harus membuat helm tersebut. Nah, orang ini dapat rezeki banget gara-gara semakin banyaknya Gojek itu semakin banyak juga helm diproduksi ya kan sampai ribuan. Jadi kita undang siapa sih yang sebenarnya buat helm ojek ini? Ini adalah Ilham pembuat helm Gojek. Halo. Ilham, nah saya lihat dong. Boleh. Oke. Nah, Power Ranger hijau. Power Ranger hijau. Kita lihat dulu ya, ini adalah headline-nya dari helm Gojek. Majunya inovasi teknologi dalam ojek online ternyata berimbas pada usaha skala mikro lainnya. Bagaimana tidak, Ilham adalah salah satu contohnya. Pengusaha helm ini ketiban untung hingga miliaran rupiah karena pesanan helm sebanyak 40.000 buah. Tidak mudah bagi Ilham untuk membangun usahanya. Ia harus melewati jalan berliku. Berawal dari usaha sarung tangan, kini ia berhasil membuat usaha helm untuk ojek online yang sedang naik daun ini. Oke, ini bisa diterangkan tadi kan katanya berliku nih jalannya sampai Anda kepilih untuk membuat helm Gojek. Itu gimana tuh? Enggak, awalnya mungkin 2011 masuk bisnis otomotif, cuman belum helm. Apa itu? Ada daleman sarung tangan. Daleman sarung tangan? Daleman sarung tangan itu tangan atuh? Enggak, sebelum sarung tangan pakai itu dulu. Daleman sarung dalemannya tuh Tangan. oh bikin tangan. Enggak. Jadi ada pelapisnya lagi di dalamnya. Oke. Jadi itu awalnya karena saya hobi naik motor cross, jadi awalnya di situ. Terus berkembang nerima jasa untuk pengecatan helm. Awalnya misalkan Mas Dedi punya helm, mau digambar muka Mas Dedi, ngapain helm saya gambar muka saya? Iya ngapain, bentuknya aja udah sama. Yang gimana misalkan gambar muka aku deh, gambar muka aku. Misalkan kayak gitu. Awalnya kita custom. Jadi misalkan Mas Dedi atau Mbak Cika mau desain seperti apa, bisa kita buatin. Tapi helmnya awalnya dari konsumennya. Oh, jadi helmnya udah ada gitu. Iya, tapi awalnya tinggal gambar. Misalkan ini mau dirubah desainnya bisa. Awalnya gitu, lama-lama berkembang. Sebelum Gojek pun udah ada beberapa perusahaan yang masuk. Gitu, cuman jumlahnya yang masih berkisar 100 sampai 500. Berarti Anda tidak bikin helm dong? Enggak. Anda jasa awalnya. Kalau sekarang bikin? Sekarang kita karena udah ada bisa yang support pabrik besar, support, kita beli ke dia, terus kita bikin. Oke, tapi ini jadi Anda beli helmnya dan Anda buat desainnya seperti ini. Ini apa namanya? Berarti SNI segala dong sudah ya. SNI. Oke, boleh tahu nggak harganya per helm ini berapa? Helm yang mana? Yang saya kan cuma megang satu. Kali aja helm yang lain. Oh iya. Gue tampar pakai ini boleh nggak? Jangan dong, Pak. Pak, diem. Nyokit loh. Nanya doang. Jangan. Serem habis. Jadi berapa harganya? Harganya buat satu helm gini
Beda-beda sih mas. Yang ini nih mas, nih. Ini nih. Sabar. Cup dah, cup. Udah, anak mama ganteng tuh. Yang ini harganya berapa? Yang ini ya, Iya. ya. Juga loh. Yang ini Kalau kisarannya? yang itu kisaran dari harga 100-150 ribu. Kisarannya segitu lah. Tergantung desainnya sih. Udah termasuk helm? Belum. Oh belum, baru desain. Enggak, Warna sudah. udah masuk helm. Kalau misalnya saya kasih helm polosan, saya mau bikin desain, Kalau custom satuan itu kalau halves itu 350 ribu. berarti mahalan itu dong dibandingin ini. Mahalan. Iya, itu kan satuan. Kalau ini kan banyak. Oh ini udah Ini produksi kan massal. Jadi kalau ini kan perusahaan. Jadi banyak. Dia minimal 100 sampai 500. Kalau yang 350 itu 1 biji. Oke, berarti kalau ini harganya sekitar 150 ribu. Ya kurang lebih 100 sampai 150. Udah termasuk helmnya ya? Udah termasuk. Udah termasuk helmnya. Oke. Nah, Anda dapat tawaran berapa tadi? 40 ribu. 40 ribu helm. Wow, 40 ribu helm. Ini awalnya katanya dipesan sama Gojek itu cuma 500 helm. Ya awalnya ketika ditelepon dia bilang bikin dulu deh sampel. Kita mau bikin 500 sampai 1000. Terus oke kita bikinin. Agak lama sih 1 sampai 2 bulan bolak-balik sampel. Akhirnya ditelepon sama Gojek Bandung tadi. Kita dipesan sama Gojek Bandung. Telepon di ACC tapi 40 ribu. Wah, saya bilang kaget. Agak kaget sih, cuman ya senang juga mas. Dapat orderan banyak. 40 ribu helm. Dalam waktu berapa lama itu? Tentatif sih 40 harian lah. 40 hari 40 ribu helm. Berarti Anda harus nyari pegawai segala dan sebagainya dong. Iya. Dalam waktu cepat tuh harus nyari Dalam semuanya waktu itu. cepat. Ini nambah pegawai berapa banyak nih untuk kerjaan ini? Awalnya kalau yang custom sama perusahaan awal itu cuma 15 orang. Sekarang? Hampir 75 orang. 75 orang. Oke, hampir 75 orang. Ya, jadi awalnya nih omsetnya tuh 100 sampai 200 jutaan ya. Iya, awalnya. Sekarang? Sekarang ya meningkat, Mbak. Ya, jadi sekarang ya Allah, geli banget. Si Justin ketawa girang banget loh. Astagfirullah. Saya mau pakai nggak muat. Bisa. Beneran nggak muat. Ada bawa lagi nggak? Enggak, cuma Beneran. satu. Ini ukuran cuma Ini satu. ukurannya apa? Itu ukurannya L. Ini L. L. Kepala gua apa berarti? Ini L. Ini gue yang kepalanya besar loh. Ya, saya ada Double make upnya XL. masalah. Ini kalau kena make up saya masalah nggak? Enggak. Nggak Gawat masalah. buat Mas Dedi, nanti buat Aska. Kayak gini-gini gua dulu biker kali. Wih, baik. Serius, saya punya motor besar, serius jatuh di tikungan beneran. Iya? Motornya dijual terus. Beneran, udah gitu nggak boleh naik motor besar lagi. Terus supaya besokannya naik motor bebek jatuh lagi tempat yang sama. Berarti emang nggak bisa naik motor, terus nggak boleh lewat jalan situ kali. Wih, ganteng. Kecok corang. Ganteng nggak Mas Dedi? Kenapa jadi kayak anak kecil sih Mas Dedi? Yes. Mana, Neng? Mau kemana? Ke pelaminan bang. Bisa dibuka nggak? Iya, betul. Oke, kita bakal mengundang artis yang hobi naik Gojek dan juga online shopping. Tepuk tangan buat Mulan dari Herman. Ah, bikin malu kamu. Ah, kamu tuh nggak bisa kebuka. Nggak bisa dibuka. Silakan Kak Mulan. Hai, apa kabar? Aduh, keras. Enak juga cipika-cipiki pakai begini. Kak Mulan sekarang lagi Kabar. dah, gih sana. Tapi alisnya hilang satu. Cupika-cupiki lagi. Serius, alis hilang? Salaman. Ini salis hilang. Enggak kan?
Say hello sama bintang Apa tamu. kabar? Baik, Mas Da, thank you. Terakhir kali saya say hello dia loncat. Oh iya. Iya itu. Gak ada cerita hantu lagi kan? Enggak. Jadi Wulan ini menarik sekali karena dia khusus kita undang di Hitam Putih kalau bintang tamu kita tuh Gojek. Iya. Iya kan? Dulu kan ojek wanita kan waktu di sini kan? Iya. Oh iya bener. Sekarang bajai gitu. Luar biasa. Nah, Wulan sekarang lagi sibuk apa? Katanya fokus main film. Ya, lagi film kedua lagi tayang. Tahun minggu depan udah mau syuting film ketiga, short movie. 3 short movie. Ya, film ketiga maksudnya. Oh, film ketiga. Oke, dan dia baru aja dapat nomine Newcomer Actress Festival. Tadi malam. Apa? Tadi malam acaranya di Balinale. Apa itu? Ini Newcomer Actress. Jadi Balinale itu Mas Dedi ada diikuti 125 negara. Jadi film Indonesia masuk 5 film yang terpilih. Ini film terus? Aku Bidadari terakhir masuk Masuk. Kamunya? sebagai newcomer aktrisnya, nominasinya. Nominasinya. Udah dengar belum tentang Bajai App? Iya, Kan udah kalau dengar. naik Gojek pernah. Udah sering. Kalau naik Bajai? Sering, tapi nggak tahu ada aplikasinya. Beneran sering naik Bajai? Sering, karena aku tinggal di Tebet. Kalau mau ke pasar atau mau syuting Hitam Putih, kadang-kadang naik bajai. Oh, bohong banget. Iya, makanya rambutnya kadang-kadang kalau udah sampai sini harus ngerjain rambut. Karena kalau naik bajai kadang-kadang kan aku nggak ditutup itunya ya. Kalau ini ada tutupannya ya, Pak? Oh. Tapi beneran suka naik Bajai? Iya. Tahu tentang ada ini? Nggak tahu aku kalau ada aplikasinya ya. Wulan mau naik Bajai App? Mau dong. Bapak mau nggak nganter dia? Gue gak nolak lah. Ya nggak Pak? Jauh deket dijauh-jauhin. Jalanan lancar cari yang macet. Saya ngarepinnya itu. Wulan mau naik Bajai? Mau. Bapak mau nganter? Enggak. Tolak. Yang bertepuk sebelah tangan akhirnya. Oke, terus selain main film katanya, oh dia bukan bisnis ya, hobi ya ini mah ya. Ah, hobi mah semua cewek juga hobi kalau belanja Aku juga ada bisnisnya. online. Wulandari Collection iya, sama Ada? keripik uni itu semua online. Apa? Keripik uni. Jadi itu khusus makanan Kamu dari jualan Padang. keripik? Iya. Kayak Ada Cika foto Mau. Wulannya dengan mahkota. Apa? Ada foto Wulannya dengan mahkota Putri Indonesia. Jualnya keripik Kamu uni. foto Wulan dengan Putri Mahkota Indonesia, Iya di keripiknya. dengan Kalau- Mahkota Putri Indonesia, Iya. sama keripik. Iya. Dan laku. Mas Deddy Boy Kamu nggak jadi beli. Putri Indonesia buat jualan keripik. Itu kan aku mau ngangkat makanan tradisional aku. Jadi orang Orang tahu. tua kamu besarin kamu sampai sekarang jadi Putri Indonesia, akhirnya jualan keripik. Ih, Mas Deddy karena aku itu bangga dari Padang. Aku mau semua orang dari Bali, dari Kalimantan cobain keripik uni gitu. Keripik apa? Keripik apa? Uni. Uni dari Padang. Iya. Uni tembo cie. Ya kan? Iya benar. Tapi kan katanya Kak Wulan ini hobi shopping juga. Iya, aku suka shopping online gitu. Karena kan kalau kita nunggu syuting atau lagi macet-macet, liatin gitu belanja online. Aku suka. Paling suka kalau belanja shoppingnya belanja apaan? Kalau sekarang aku belanja di online itu bisa apa aja, dari sayur, ikan asin. Hah? Baru-baru Emang ada ikan asin di online? ada dong. Serius? Ada, Alamatnya apa? ada nanti aku kasih tahu. Beneran? Ada Online? Ikan asin? ikan asin, dry fish gitu ada, atau kerupuk kulit gitu-gitu ada juga. Kalau kemarin aku sempat beli ini yang kita bawa mobil, yang bulat setirnya itu covernya itu loh. Kenapa nggak ke mall aja belanja? Kalau aku kan banyak menghabiskan waktu di mobil. Terus nunggu, kayak tadi nunggu syuting, cek-cek apa ya yang baru, yang lucu gitu. Menang itu. Kalau belanja online suka ketemu yang lucu-lucu. Intinya mah kamu nganggur nggak punya kerjaan belanja gitu. Karena nunggu ini, nunggu Iya, syuting nganggur gitu. nggak punya kerjaan, belanja Iya, gitu terserah kan. Mas Deddy deh, maka diundang ke sini kan. Iya, maka bener kan? Iya. Kamu tuh harus produktif, jangan kayak gitu. Tuh lihat kok. Iya, aku kan sebagai konsumer, aku memakai. Tapi dia tuh nggak ada kerjaan, dia bikin bajai aplikasi. Oh gitu ya, nanti aku belajar deh kalau gitu. Saya potong dulu acaranya. Saya lanjut lagi setelah ini. Tapi terima kasih buat semuanya sudah hadir di sini. Buat Mas Ferianto, Mas Anang, dan Mas Ilham. Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Kita akan membahas tentang online shop. Dan kita akan mengundang foundernya. Setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.
Bayangkan ya, keadaan ekonomi di Indonesia itu lagi parah-parahnya. Dolar sekarang sudah hampir menembus Rp15.000. Kalau banyak orang Indonesia, bangsa Indonesia ya seperti ini, wanita-wanita pada belanja, bagaimana keadaan pria-prianya coba? Kita masih di Hitam Putih, saya ada Wulan di sini, tapi tadi saya janji untuk mengundang salah satu orang yang mengerti banget tentang online shopping. Jadi langsung aja, ini adalah Zaki. Halo Zaki. Halo, silakan. Nah, Mas Didi kan kita udah kedatangan Mas Zaki nih. Mas Zaki ini founder dari Bukalapak.com, situs jual beli online yang lagi happening banget sekarang, pasti semua orang pada tahu. Nah, aku sekalian mau nanya barang-barang murah. Iya. Secara kan aku nih cewek, terus anaknya doyan belanja banget, apalagi kalau online gitu kan tinggal lewat smartphone aja terus tinggal milih-milih. Belanja. Iya. Ini wanita yang nggak tahu diri tuh kayak begini. Ngasem. Maksudnya? Masih aja berani belanja. Bayangkan ya, keadaan ekonomi di Indonesia itu lagi parah-parahnya. Dolar sekarang sudah hampir menembus Rp15.000. Kalau banyak orang Indonesia, bangsa Indonesia ya seperti ini, wanita-wanita pada belanja, bagaimana keadaan pria-prianya coba? Nggak bener. Cari duit yang banyak, belanja sendiri. Aduh, nah justru itu dengan kondisi ekonomi yang lagi susah sekarang ini, kita dituntut untuk pintar mengatur uang. Salah satunya itu dengan cara belanja online, lebih hemat waktu dan biaya, ya kan Mas Zaki? Iya, jadi kalau di Bukalapak kan apalagi kenapa justru kalau krisis belanjanya di Bukalapak kan kenapa? Karena Bukalapak itu banyak UKM di situ. Banyak UKM di situ dan masyarakat Indonesia bisa beli langsung dan itu produk-produk UKM bisa dibeli dan akhirnya kan kita beli produk dalam negeri kan gitu loh. Seperti itu sih. Jadi bisa menumbuhkan ekonomi kita sih menurut saya. Oh gitu ya. Terus nih kadang ya aku tuh udah bayar ya, tapi barangnya belum dateng. Gimana tuh? Justru menurutku sih itu kelebihan Bukalapak ya. Bukalapak hadir justru inovasinya karena kita menjamin keamanannya. Selama ini kan jual beli online itu kan harus ketemu, terus kemudian transfer langsung. Itu sangat beresiko sekali terjadi penipuan gitu loh. Kalau di Bukalapak justru kita menjamin keamanannya, Mas Dedi. Jadi justru kita menjamin kalau 4 hari nggak dikirim, duitnya otomatis balik gitu. Tapi kebanyakan sih dikirim sih. Jadi kita jaga kualitas pelapak-pelapak di Bukalapak itu sendiri gitu. Kalau pengalaman aku sih aman banget loh Mas Dedi, jika pas belanja online di Bukalapak.com itu semuanya aman. Dan kemarin kan aku sempat beli itu loh yang cover buat seat itu yang bulat. Itu kan biasanya lama gitu, tapi pas aku beli kemarin tuh cepet banget datangnya. Itu gimana? Kalau ada nunggu gitu loh Mas. Ya kalau di Bukalapak kan sistemnya kita pasar ya Mas Dedi. Jadi kita ini pasar dan isinya UKM-UKM dari pedagang-pedagang dari seluruh Indonesia. Jadi kita juga kontrol kualitasnya. Jadi kualitasnya seller ini kita kontrol sehingga kalau mereka misalkan ada yang nakal, kita pentungin aja kalau nakal gitu loh. Jadi itulah kenapa banyak dari mereka ya jadi semangat untuk ngirim cepat gitu loh. Karena kalau enggak mereka layanannya akan dikasih rating nanti. Jadi dikasih rating. Terus Mas Zaki, aku mau tahu nih, kan aku suka belanja online juga. Kalau bedanya Bukalapak.com sama situs kan banyak yang lain juga ya. Bedanya apa tuh? Kalau bedanya pertama tadi keamanannya, karena kita menjamin keamanannya. Jadi kalau selama ini belanja online itu ya takut penipuan dan sebagainya, harusnya sekarang nggak perlu takut gitu. Terus yang kedua, barang kita sangat lengkap. Sekarang kami Bukalapak sendiri kita punya 5 juta barang, Mbak. 5 juta barang dan itu masyarakat Indonesia bisa milih barang apapun, hampir semua barang yang kita pikirin mungkin ada di Bukalapak gitu loh. Karena apa? Karena pelapaknya itu dari seluruh Indonesia dan mereka berjualan langsung di situ gitu loh. Jadi yang selama ini mungkin ada di sosial media atau punya website sendiri, mereka sekarang ngumpul di Bukalapak. Jadinya kenapa lengkap sekali menurut saya Bukalapak sangat lengkap sih, dibanding daripada nggak kepikiran mungkin Google, mending datang ke Bukalapak langsung search dan bisa nemu sih. Gitu. Tuh kan berarti cepet dan aman Mas Dedi. Tapi mau tahu nih, Bukalapak itu asal namanya dari mana sih, sama UKM? UKM tuh bedanya apa sama UK-UK? Iya Mas Dedi,
Bukalapak itu namanya ya sesederhana namanya, Bukalapak. Kalau kita kenal lapak kan ya tinggal bawa tiker, Bukalapak. Jadi kalau pengen buka toko di online, kalau dulu masyarakat Indonesia itu kalau buka website itu aduh susah ya, harus ngerti domain, harus ngerti IT. Sekarang dengan adanya Bukalapak, harapannya Mas Dedi bisa apa ya? Masyarakat Indonesia nggak perlu mikir gitu loh kalau pengen dagang itu, karena sangat mudah di Bukalapak gitu loh, nggak perlu ngerti IT, terus kemudian apa juga gratis, sehingga apa ya masyarakat apa ya opportunity-nya terbuka gitu loh, kesempatannya terbuka luas untuk nggak perlu bayar juga gitu loh, karena kalau offline kan biayanya sangat mahal dan juga pasarnya nasional. Jadi kenapa namanya Bukalapak, karena sesederhana ya Bukalapak aja gitu loh. Jadi itu isinya pedagang-pedagang dari seluruh Indonesia, Mas Dedi. Ngumpul di sana. Ngumpul di Bukalapak. Terus kalau soal barang dan penjualannya gimana, Mas Zaki? Kalau barangnya tadi kita punya sekarang hampir 6 juta barang, kategorinya udah ribuan. Terus juga kalau pelapaknya itu kita kalau nyebut pedagang di Bukalapak pelapak ya. Pelapaknya itu juga sekarang jumlahnya 500.000 Mbak. 500.000 banyak sekali dari seluruh Indonesia. Dan mereka kita kasih rating. Jadi ada rating-ratingnya gitu. Kalau habis beli, pembelinya ngasih rating, ini bagus, ini enggak, ini jadi transparan gitu loh. Kalau apa punya website sendiri kan susah meratingnya. Atau kalau di toko offline kadang kita susah. Toko mana yang bagus ya? Kalau di Bukalapak semua udah transparan, ada rating-ratingnya sih. Saya mau tanya. Apa? Tadi tuh UKM. UKM ya. Gini Mas Dedi, dulu awalnya saya tuh mulai Bukalapak kan modal nekat. Saya lulus dari ITB, lulus kuliah, mulai 2 orang sama teman saya di kamar kecil gitu. Udah 2 orang jomblo lagi. Jadi apa? Mulainya dari situ. Karena 2 orang jomblo, kenapa nggak jadian aja? Tinggal buka tiker nanti. Dia ngapain? Tapi kira-kira mulainya gitu. Dan uniknya Mas Dedi, kita tuh sebenarnya kita jalan-jalan ke semua toko, di mall dan sebagainya. Saya ajakin semua untuk mereka Bukalapak di Bukalapak. Tapi menariknya justru yang menyambut itu UKM Mas Dedi. Karena apa? Saya nanya mereka, kok kamu justru malah laku di Bukalapak? Dan kamu justru lebih niat. Kenapa? Karena mereka itu ternyata nggak punya duit katanya. Saya jualan lagi, saya jualan offline di mana lagi? Karena biayanya kan mahal kan. Di mall juga mahal. Di departemen store juga biayanya sangat tinggi. Jadi apa ya, mereka memilih online. Jadi intinya bisa membantu mereka pedagang-pedagang kecil justru juga. yang laku di online itu atau di internet itu justru saya lihat justru malah UKM gitu loh. Karena apa? Karena gratis dan juga marketnya luas sekali. Oke, baik. Jadi intinya aman lah ya. Udah jelas kan sekarang? Jadi aku udah bisa belanja online, enak, lebih mempersingkat waktu. Dikorek-korek keluar helm. Saya pakai helm lagi malah tadi. Ya udah oke, udah jelas ya berarti ya. Sekarang ya, terima kasih banyak Zaki, Wulan, thank you. Ya. Dan tadi kita udah bicara panjang lebar banget. Tadi apa Bajai apps, terus kita bahas juga tentang Gojek. Kita bahas juga tentang Bukalapak di sini. Intinya adalah ternyata memang kadang-kadang pada saat dulu saya wawancara mereka tuh they start from a dreams gitu. Gimana ya, kalau gue punya mimpi kayak begini nih, gue punya mimpi kayak begini nih. Tapi banyak orang yang akhirnya nggak dijalankan. Tapi some people really doing it and it happens gitu. Ternyata mimpinya bisa jadi kenyataan. So basically simple, don't tell people your dreams but show them. Saya dari Komisi Jessica, inilah Hitam Putih.